nikmat handphone, disyukuri semuanya. Bendanya sama, dia bisa jadi nikmat, dia bisa jadi laknat. Kamera, ini kamera yang ada di Masjid Nurul Qomar malam ini adalah kamera nikmat semuanya. Tapi kalau kamera ini hanya dipakai untuk mengambil gambar maksiat, hanya untuk mengambil perbuatan yang tak diridhai Allah, bendanya sama, dari rahmat berubah menjadi laknat. Tuh motor-motor yang parkir di luar, itu motor-motor yang rahmat, yang disyukuri semua. Kenapa? Dengan punya motor dia bisa ke masjid, dengan pakai motor dia bonceng temannya untuk sholat ke masjid, dengan punya motor dia sudah sampai ke masjid sebelum azan berkumandang, sudah duduk. Azan jam 12, jam 11 dia sudah sampai. Pas ditanya, kok cepat kali datang? Salah tengok jam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz Abdul Somad tausiah jam 9. Sekarang sudah jam 10. Pas 60 menit. Tapi unik di Masjid Nurul Qomar. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lama-lama nanti jadi pertapa. Sudah lama saya ceramah, baru inilah dikasih kelapa. Allahu Akbar. Biasa ceramah di mana-mana dikasih air minum 600 ml. Ini air minumnya sedikit, 300 ml. Setengah jam. Biasanya di mana-mana tausiah itu mereknya dicopot, dibuang. Tidak boleh. Tapi di Nurul Qomar sengaja dipasang mereknya. Kenapa? Minumannya santri. Kepada seluruh jamaah dari Sabang sampai Papua, minumlah air santri dari Pondok Pesantren Sidogiri, Jawa Timur. Hubungi nomor kontak berikut ini. Mensyukuri nikmat produksi milik umat. Jangan sampai masjidnya punya kita, tapi air minumnya punya orang. Ini bukan masalah kebencian, tapi membangkitkan ekonomi umat. Kalau air ini dibeli, keuntungannya dipakai untuk pondok pesantren, jangan-jangan Ustaz Somad dapat komisi endorse. Jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad tidak dapat berapa persen pun sampai saat ini. Bahwa setelah ini ada yang ngirim, apa boleh buat? Saya nggak bisa nolak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata, syukuri dengan melihat Al-Qur'an, syukuri dengan melihat ulama, syukuri dengan melihat nikmat Allah. Nikmat telinga, pakai dengan mendengarkan ceramah, tausiah, pengajian. Saya sudah lama ingin jumpa dengan Ustadz. Mata saya melihat YouTube, telinga saya dengar radio, baru ini kelihatan Ustadz. Masya Allah, Ustadz jauh lebih muda dari aslinya ya. Saya kemarin dibawa ke pondok pesantren. Sampai di sana mereka memegang pundak badan saya, dipegang. Apa kata dia? Oh, ternyata Ustadz kurus ya. Pondok pesantren tunanetra. Mereka selama ini mendengar suara saya, Assalamualaikum. Disangka mereka Abdul Somad itu besar. Dia nggak pernah lihat. Di TV One dia dengar suaranya, di YouTube dia dengar suaranya. Begitu dekat dia pegang. Banyak-banyak makan ya Ustaz. Meleleh air mata saya jumpa mereka. Dia senyum, dia ketawa, saya menangis. Kenapa? Dia dicabut Allah matanya, tapi dia hafal Quran. Aku diberikan Allah mata, tapi mataku jarang melihat Al-Quran. Dia diberikan Allah ujian, lulus, bisa dia tersenyum tertawa. Kita kenapa lengkap karunia diberikan Allah, selalu mengutuk nasib, selalu gelisah, selalu tidak mensyukuri nikmat Allah. Qalilan ma tashkurun, sedikit di antara kalian yang bersyukur. Saya memang betul-betul saat itu seperti ditempeleng, ditampar, tidak dengan kata-kata, tidak dengan ceramah, tidak dengan tausiah, tidak dimarahi, tapi mereka, kehadiran mereka, saya cium tangan.
Doakan saya selalu, kalian orang-orang suci, bersih, mata kalian tak pernah ngeliat dosa. Saya bilang, memang Ustaz ada ngeliat dosa? Saya nggak ngeliat. Cuman pramugari itu kan lewat-lewat. Saya nggak ada ngeliat. Saya udah nunduk. Dia nanya terus nomor berapa katanya. Gitu. Syukuri nikmat mulut, ucapkan yang baik-baik. Nikmat lisan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Salawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mudah-mudahan rezeki yang dititipkan Allah ke kita itu pun bisa kita syukuri dengan berangkat ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Selama ini mengucapkan salamnya dari Balikpapan, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Nanti langsung di depan makam Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safwatallah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Begitu cara mensyukuri nikmat harta. Ke gunung baik, ke danau bagus, ke mall nggak masalah. Tapi alangkah indahnya dipakai ke tempat-tempat yang membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Apa janji Allah untuk orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Bersyukur nikmat mobil ditambah mobil, bersyukur nikmat rumah ditambah rumah, bersyukur nikmat istri. Mohon maaf ya Bu, saya nggak ada ngomong, mereka aja yang terpancing. Makna ditambah itu tidak selamanya angka nominal, angkanya tetap satu tapi cintanya bertambah-tambah. Paham? Itu untuk menetralisir yang ini. Keseimbangannya perlu dijaga, jangan sampai sendal jatuh ke bawah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi paling indah hidup ini adalah bersyukur. Ada 3 orang dipanggil sama raja, dikasih pena. Kata yang satu, kalau cuma dapat pena, ngapain lah kita datang ke istana raja? Banyak pena jual di pasar. Kata yang satu lagi, ya jadilah daripada enggak sama sekali. Kata yang ketiga, aku bukan lihat penanya, tapi aku lihat siapa yang memberikan. Pandangannya pandangan hakikat. Kita tidak melihat apa yang dia berikan, tapi kita melihat siapa yang memberikan. Siapa yang memberikan semua yang ada pada kita ini? Allah. Jadi sebenarnya orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada akhlak. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya bukan pada moral. Orang yang tidak bersyukur itu masalahnya ada pada akidah. Dia tidak ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah sholat, saya sudah pengajian, saya sudah zakat, saya sudah sedekah. Kenapa rezeki saya nggak lancar? Tetangga saya nggak sholat, nggak puasa, hidupnya lancar, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Ini orang cara pandangnya, dia anggap Allah itu ayahnya. Seorang ayah kalau ngelihat anaknya berprestasi, dia kasih duit, dia kasih mobil. Allah bukan bapakmu, Allah bukan ayahmu. Allah berkehendak sesuai kehendak dia, bukan sesuai kehendakmu. Banyak orang bertuhan, ketika Tuhan tidak sesuai dengan kehendak dia, dia pecat Tuhan. Tuhan bukan karyawanmu. Allah la ilaha illallah. Berinteraksi dengan Allah bukan menuntut.
berinteraksi dengan Allah adalah ridha, menerima ketetapan Allah setelah usaha dan ikhtiar. Ini perlu dicatat, jangan dipotong videonya. Saya tidak mau jamaah Balikpapan tiba-tiba besok nggak ada yang kerja, nggak ada yang buka toko. Pas ibu-ibu nanya, papa nggak ke toko kita serahkan sama Allah. Berserah kepada Allah setelah usaha dan ikhtiar. Tokonya dibuka, selesai sholat subuh berdoa, mandi bersih, berangkat, buka, bismillah, berdoa. Terjadi apa yang terjadi di luar kehendak dan kendali. La haula wala quwata illa rizqu minallah. Diberinya kau rezeki berlimpah, sesungguhnya Allah ingin menjadi kau orang bersyukur. Dikuranginya, Allah ingin kau bersabar. Kita terbang dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. 2S, syukur dan sabar. Syukur, sabar, soman. Kalau kau bersyukur, ditambah. Kalau kau bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasannya bighairi hisab, tidak bisa dihitung. Tapi sabar ini berat Pak Ustadz, karena berat itulah maka balasannya sorga. Kalau ringan balasannya kipas angin sama rantang. Mesti istiqomah dalam syukur dan sabar. Istiqomah ini berat, karena berat itu maka istiqomah. Kalau ringan namanya istirahat. Bertemu dengan orang-orang soleh ini adalah ketenangan. Saya tadi berangkat dari Pekanbaru habis sholat subuh, assalamualaikum, zikir, doa, pamit, berangkat. Transit Jakarta, terbang, bangun belum juga sampai, tutup mata lagi, buka jendela masih di awan. Mendarat Balikpapan, ganti baju, pakai batik, langsung ke Universitas Balikpapan. Selesai balik ke penginapan, mandi bersih, berangkat, makan, langsung kemari. Nggak capek, nggak lelah Pak Ustadz. Lelah, letih, pusing, sakit kepala, tapi berjumpa dengan orang-orang soleh, semangat. Jadi saya selalu dibilang, Ustadz ceramahnya jangan jauh-jauh lagi, jangan terlalu banyak jadwal, Ustadz mesti istirahat. Istirahat itu nanti ketika di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Dunia ini adalah tempat beramal selama hayat di kandung badan, tapi jangan sampai meninggalkan hak-hak orang yang ada untuk kita. Itu Ustaz Somad pergi-pergi terus? Enggak. Selasa, Rabu, Kamis di rumah dengan anak, dengan keluarga. Apa kalian nggak ngelihat saya jalan-jalan dengan anak istri saya, naik kuda? Anak saya nggak ikut. Lihat. Tujuannya untuk apa? Ada hak mereka, tapi umat ini juga ada haknya. Ibu ada haknya. Inna li jasadika 'alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Ustaz Somad hak badannya nggak dikasih, itu kelihatannya nggak makan. Oh saya makan. Nggak percaya tanya sama Sahibul Bait. Disediakan makanan tadi, ada kepiting, ada udang. Nggak usahlah saya ceritakan, nanti menetes air liur. Ada cumi, banyak sekali. Lalu kemudian mata kasih dia hak. Inna li'ainika 'alaika haqqan. Syukuri nikmat mata, tapi jangan kau pakai baca Quran, begadang, zikir, salat terus. Kasih dia tidur. Lalu kemudian inna li ahlika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak. Mereka perempuan-perempuan yang solihah, perlu diperhatikan, perlu diberikan apresiasi, perlu diberikan pujian. Gimana nasi gorengnya Pak? Dah, habis itu dia pergi, padahal asinnya minta ampun. Artinya apa? Mereka perlu 5. Mereka perlu makanan, kasih dia makan. Mereka perlu pakaian, kasih dia pakaian. Mereka perlu tempat tinggal, beri dia tempat tinggal sesuai kemampuan kita. Mereka perlu pendidikan, kita nggak sanggup mendidik, serahkan dia ke pengajian-pengajian selama masih Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka perlu perhatian, diperhatikan. Jangan sampai mereka kurang perhatian, akhirnya rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu.
Mereka kurang perhatian, akhirnya diambilnya baju dari tukang jahit yang resletingnya belum dipasang. Mereka kurang perhatian, akhirnya dipakainya sepatu yang tumitnya 15 cm kecil ke bawah. Dia yang jalan, kita yang ngilu. Itu adalah ciri-ciri perempuan-perempuan yang kurang perhatian. Siapa bilang perempuan merendahkan umat Islam? Siapa yang bilang umat Islam merendahkan perempuan? Siapa yang bilang umat Islam itu diskriminatif terhadap perempuan? Siapa yang mengatakan Islam merendahkan perempuan? Datang kalian ke Nurul Qomar Balikpapan, lihat perempuan diletakkan di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena nggak ada tempat lain. Nggak mungkin perempuan dibuat di belakang kan? Maka diletakkan di tempat yang tinggi. Siapa doa yang paling makbul? Doa perempuan. Kenapa? Lebih dekat ke langit. Sudah dilengkapi sedemikian rupa, pakai kaca. Ibu-ibu, kami melihat ibu dari bawah ini seperti ikan mas koki. Ada yang merah, ada yang hitam, ada luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita diberikan anak yang soleh dan solehah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang sakit-sakit diberikan kesembuhan kesehatan, senantiasa menjadi orang yang bersyukur. Kalau mau jadi bersyukur jangan cuma lihat ke atas saja. Orang yang mobilnya harganya 5 miliar nggak pakai kunci mobilnya. Orang-orang kaya itu mobilnya masih cicit. Ini mobil 5 miliar nggak pakai kunci, bingung sampai kita gimana cara ngidupkannya. Rupanya bersin, hidup. Pas ditanya berapa nih harganya, 10 mobilmu ini baru dapat 1. Ternyata dia pun tidak bersyukur. Kenapa? Karena dia melihat temannya punya private jet pribadi. Apa kata dia? Enaknya kalau punya pesawat pribadi. Tidak pernah bersyukur. Pandanglah ke bawah, maka kita akan senantiasa bersyukur kepada Allah. Tapi bukan membuat kita jadi malas bekerja, tetap semangat bekerja. Unzur ila man huwa asfala minka, pandang lihat orang yang lebih di bawahmu. Itu membuat engkau menjadi lebih bersyukur kepada Allah SWT. Man asbaha, siapa yang pada waktu awal hari paginya mu'afan fi jasadihi, badannya sehat, aminan fi sirbihi, hatinya tenang, tidak dikejar-kejar orang, tidak diganggu orang, walahu qutu yaumihi, ada yang dimakan untuk hari itu, falahu, maka dia punya dunia bihadzafiriha, dialah pemilik dunia. Rasanya kita tiga-tiga ini ada, badan kita sehat, alhamdulillah. Tak ada orang ngejar-ngejar kita, tidak ada. Ada yang kita makan, ada. Kitalah pemilik dunia beserta isinya. Berapa banyak orang kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, utangnya lebih banyak, dikejar-kejar sama debt collector. Setiap mendengar suara sepeda motor, langsung mencret. Hutang. Kita alhamdulillah tenang. Orang barat, orang Eropa tidak bisa tidur malam, jam 2 malam matanya berkedip, nggak bisa tidur. Kenapa? Stres, depresi, sampai makan obat pil, obat tidur baru bisa tidur. Tapi orang Islam begitu khotib naik ke atas mimbar langsung tertidur. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Serahkan naik khotib, assalamualaikum, langsung tidur. Dan terbangunnya pas ketika khotib bilang barakallahu li wa lakum fil Quran. Bisik pula tuh ke sebelah, cepat sekali. Saya belum pernah marah ke jamaah yang tertidur waktu saya ceramah, belum pernah. Dari 2008 saya pulang dari Maroko, sekarang 2022, 14 tahun ceramah, belum pernah saya marah ke jamaah yang tertidur. Belum pernah saya marah, kenapa tidur? Kenapa nyender? Kenapa? Karena kalau jamaah tertidur itu berarti ustadz berhasil menenangkan hati jamaah. Itu kajian kita pada malam hari ini. TK Abdul yang bertanya, Bang,
istrinya nggak ikut karena jaga anak, istrinya nggak ikut karena jaga toko, suaminya nggak ikut karena kesibukan, masing-masing ngirimkan utusan. Suami ngirim istri, istri ngirim suami. Siapa tausiah tadi? Ustaz Somad. Berapa lama? 60 menit. Oh, 70. Udah jam 10 lewat 10, 70 menit. Apa isi ceramahnya? Syukur. Hah? 70 menit cuma syukur aja. Cuma itu yang kuingat.